Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Kita bisa berkumpul di sini dalam acara debat calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Belinyu dalam keadaan sehat walafiat. Saya selaku MC atau moderator akan membacakan rangkaian acara kita pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan tata tertib. 3. Penyampaian orasi debat calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Belinyu. 4. Kesimpulan. 5. Penutup. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum debat mulai, saya akan membacakan tata tertib debat sebagai berikut. 1. Setiap pasangan calon yang akan menyanggah jawaban dari paslon lain harus memberikan instruksi dan mengangkat papan terlebih dahulu. 2. Setiap soal hanya diberikan waktu selama 2 menit. 3. Jika waktu menjawab telah habis, setiap paslon dilarang untuk melanjutkan jawabannya. 4. Setiap jawaban masing-masing paslon dilarang mengandung unsur sara. 5. Audiens debat dilarang keras menimbulkan kegaduhan di saat debat berlangsung. Demikian tata tertib debat pada hari ini. Langsung saja, inilah acara debat calon ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Belinyu masa bakti 2025-2026. Silakan untuk paslon 1 menyampaikan visi dan misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon kandidat nomor urut 1. Kami akan menyampaikan visi dan misi kami. Visi kami yang pertama, menjadikan OSIS dan siswa SMP Negeri 1 Belinyu lebih aktif, berkualitas, dan berprestasi dalam bidang masing-masing dan peraturan sekolah. Yang kedua, mewujudkan lingkungan sekolah sehat dan bersih. Yang ketiga, menciptakan sekolah SMP Negeri 1 Belinyu aman dan tentram dari perkelahian, pembulian, dan lain-lain. Dan misi kami yang pertama adalah mengadakan event sekolah di dalam dan luar sekolah dan meningkatkan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan para siswa. Yang kedua, berpatroli menjaga lingkungan sekolah dari perkelahian, bullying, serta menetapkan sanksi yang telah dibuat sekolah supaya memberikan efek dan agar tidak saling membuli lagi. 3. Menerapkan penghijauan sekolah, green school, dan kerja bakti di lingkungan sekolah upaya bersih dan sehat. Sekian visi misi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk paslon 1. Sekarang dilanjutkan dengan paslon 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Fitrianti dan wali saya adalah Rizain. Visi saya menjadikan OSIS sebagai wadah pengembangan karakter dan potensi siswa yang berlandaskan nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab. Dan misi saya ini: 1. Mengadakan program mengembangkan karakter melalui pelatihan dan workshop. 2. Memperkuat kerjasama dengan organisasi siswa lainnya untuk menciptakan kegiatan yang bermanfaat. 3. Menyediakan platform diskusi untuk menampung aspirasi dan ide-ide siswa. Sekian, terima kasih dari kami. Terima kasih untuk paslon 2. Dilanjutkan dengan paslon 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Ali Kibara dan waktu saya Zarpan. Kami akan bilang visi misi saya. Visi misi saya adalah mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, aman, dan nyaman. Visi misi saya adalah menampung aspirasi semua siswa, menyalurkan bakat dan minat melalui ekstrakurikuler, yang bekerja sama membangun program demi kemajuan sekolah. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan untuk paslon 3, dilanjut dengan paslon 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan, jika tidak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, saya Fiozalia Razaira sebagai calon ketua OSIS SMP Negeri 1 Belinyung dan saya Koratul Kanza sebagai wakil ketua OSIS UPTD SMP Negeri 1 Belinyung. kami berdua di sini berdiri untuk menyampaikan visi dan misi kami sebagai prinsip kami ketika menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Belinyung. Visi kami yakni adalah menjadikan OSIS sebagai wadah yang aktif, kreatif, dan inspiratif dalam membangun lingkungan sekolah yang berkarakter, berprestasi, menyenangkan, bebas dari bullying, serta peduli terhadap lingkungan. Misi kami yaitu menghidupkan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun agar tercipta komunikasi yang positif, kerjasama yang baik, dan suasana penuh keakraban. 2. Menjadi penghubung aspirasi antara siswa dan pihak sekolah. 3. Membentuk budaya disiplin dan tanggung jawab di dalam lingkungan sekolah untuk meraih keberhasilan dan membangun karakter. 4. Mengembangkan kreativitas, minat, serta bakat siswa agar mampu mencetak prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Teman-teman, suara kalian adalah langkah perubahan bagi SMP Negeri 1 Belinyung. Maka dari itu, sekian dari kami, nomor paslon nomor 4, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk paslon 4, dilanjut dengan paslon 5. Selamat pagi semuanya, perkenalkan kami dari paslon 5. Saya Eleona Elrafa Sudabutar dan saya Dania Afifah sebagai wakil ketua OSIS. Kami di sini akan menyampaikan visi dan misi kami. Visi kami adalah menjadikan OSIS sebagai organisasi yang tangguh dan profesional dalam menghadapi tantangan, serta menjadi contoh dan teladan bagi para siswa. Misi kami adalah yang pertama, menciptakan sekolah yang damai dan tentram dengan memupuk rasa kebersamaan antar anggota OSIS dan siswa. 2. Mengoptimalkan distribusi tugas setiap anggota agar mendapatkan tanggung jawab yang jelas. 3. Menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi yang lebih dekat dengan siswa. Sekian penyampaian visi misi kami. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi 1. Sesi 1, masing-masing paslon akan dibagikan 3 soal dan menjawab masing-masing soal dalam waktu 2 menit. Untuk paslon 1, apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik di sekolah kita tercinta ini? Kami akan mengadakan event yang ada di dalam sekolah dan di luar sekolah untuk melatih kemampuan dan keterampilan siswa dalam bidang masing-masing.
Paslon 2, apa langkah konkret yang akan Anda ambil untuk meningkatkan komunikasi antara OSIS dan siswa? Untuk berkomunikasi bagus dengan siswa. Baik, untuk paslon 3. Sebagai Ketua OSIS, bagaimana Anda berencana untuk mendukung dan memotivasi anggota OSIS agar bekerja secara efektif sebagai tim? Untuk paslon 3. Waktu habis. Selanjutnya dilanjutkan soal untuk paslon 4. Sebagai Ketua OSIS, bagaimana Anda akan memastikan transparansi dalam penggunaan dana OSIS? Kami akan menggunakan dana tersebut secukupnya, tetapi dana tersebut bisa saja digunakan untuk hal-hal yang lain, dan dana itu bisa saja digunakan dari OSIS sendiri maupun dana sekolah. Terima kasih. Dilanjut untuk paslon 5. Bagaimana Anda berencana untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam kegiatan sekolah dan kehidupan siswa sehari-hari? Waktu habis. Pertanyaan kedua untuk paslon 1. Apa langkah konkret yang akan Anda ambil untuk memotivasi siswa agar lebih aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler? Coba tolong diulangi soalnya. Apa langkah konkret yang akan Anda ambil untuk memotivasi siswa agar lebih aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler? Saya akan menasihati siswa yang ada di sekolah yang bagi yang orang yang malas untuk agar lebih rajin dan juga lebih bertanggung jawab dalam tugas dan waktu dan dalam menggunakan waktu, serta kami akan menasihati siswa yang ada di SMP Negeri 1 Belinyu untuk lebih bijak dalam penggunaan waktu dan lebih rajin lagi dalam pemilihan ekstrakurikuler. Apakah ada tanggapan dari paslon lain? Jika ada tanggapan, angkat papan. Mungkin dengan agar siswa ingin mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini, mungkin kita bisa membuat video promosi agar siswa lebih tertarik dan ingin mengikutinya, karena siswa butuh dukungan, dan juga agar siswa tertarik kita harus membuat video promosi agar siswa ingin mengikutinya. Terima kasih. Terima kasih untuk paslon 4. Paslon 1, ada tanggapan lagi? Paslon 1, apakah ada tanggapan lagi? Tidak. Oke, dilanjut dengan soal kedua, paslon 2.
Apa yang membuat Anda yakin bahwa Anda adalah pemimpin yang tepat untuk memimpin OSIS dan mewakili suara seluruh siswa? Saya yakin karena saya bisa memimpin siswa SMP 1 Belinyu akan menjadi lebih baik. Apakah ada tanggapan untuk paslon? Jika tidak ada, dilanjutkan dengan pertanyaan kedua paslon 3. Saat ini, pengaruh media massa begitu kuatnya, baik yang positif maupun yang negatif. Apa yang dapat Anda lakukan untuk menguatkan kepada pengaruh positif dan menghindari pengaruh negatif bagi warga sekolah ini? Waktu habis. Dilanjut dengan soal paslon 4. Bagaimana Anda akan berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk meningkatkan fasilitas dan lingkungan belajar? Waktu habis. Soal untuk paslon 5. Bagaimana Anda berencana untuk memastikan keberlanjutan program OSIS dari tahun ke tahun? Kami akan meyakinkan anggota OSIS lain bahwa program yang dijalankan itu bermanfaat dan ingin agar program itu dapat dilanjutkan. Baik, ada tanggapan untuk paslon 5? Silahkan, paslon 4. Kami akan berdiskusi dengan pembina kami dan juga pengurus OSIS lainnya apakah program tersebut bisa dilanjutkan ataupun diganti dengan program yang lebih baik. Terima kasih. Dilanjut dengan soal ketiga paslon 1. Bagaimana Anda akan melibatkan siswa yang kurang terlibat dalam kegiatan sekolah? Mengajak siswa tersebut terlibat dalam event-event sekolah. Bisa diulangi? Melibatkan siswa yang tidak terlibat tersebut untuk mengikuti event-event yang ada di sekolah serta menjalankan tugas-tugas. Bagaimana caranya? Kami akan mengajak orang-orang yang tidak berketerlibatan dalam lomba untuk harus mengikuti agar lebih terlihat aktif dan lebih bertanggung jawab dalam lomba-lomba tersebut. Apakah ada tanggapan untuk paslon 1? Dilanjut dengan soal paslon 2. Bagaimana Anda akan memastikan bahwa setiap suara siswa didengar dan dihargai dalam keputusan-keputusan OSIS? Waktu habis. Dilanjut dengan soal paslon 3. Apa program khusus yang akan Anda usulkan untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional siswa? Waktu habis. Soal untuk paslon 4. Sebagai pemimpin, bagaimana Anda akan merespon masukan dan kritik dari siswa untuk meningkatkan kualitas kinerja OSIS? Bisa diulangi sekali lagi, Pak? Sebagai pemimpin, bagaimana Anda akan merespon masukan dan kritik dari siswa untuk meningkatkan kualitas kerja OSIS?
Kami akan menerima kritikan tersebut ataupun respon tersebut dengan lapang dada. Jika kritikan tersebut masuk dan kami harus memperbaikinya, kami akan memperbaikinya. Tetapi jika kritikan tersebut tidak masuk akal karena pasti ada siswa yang seperti itu, maka tidak akan kami dengarkan. Terima kasih. Apakah ada tanggapan untuk paslon 4? Dilanjut dengan soal paslon 5. Bagaimana Anda akan mengatasi konflik antara siswa dan menerapkan toleransi di antara anggota sekolah? Kami akan mengawasi para siswa sebagai OSIS agar tidak terjadinya konflik dan membantu para siswa agar saling toleransi di lingkungan sekolah baik di dalam maupun di luarnya. Apakah ada tanggapan untuk paslon 5? Silakan paslon 4. Menurut kami jika terjadi konflik di sekolah ini, kami sebagai OSIS, kami harus mencari sumber permasalahan yang membuat apa yang terjadi di konflik tersebut dan harus menengahinya karena sesuai misi kami harus menghidupkan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun agar tercipta komunikasi yang positif, kerjasama yang baik, dan yang pastinya suasana penuh keakraban. Terima kasih. Baik, apakah ada tanggapan lain? Masuk ke sesi 2. Soal rebutan. Paslon harus mengangkat papan jika ingin menjawab. Soal pertama. Apa rencana Anda untuk meningkatkan kualitas acara-acara sekolah dan kegiatan OSIS? Silakan paslon 1. Kami akan berpatroli keliling sekolah, serta kami akan membuat lomba-lomba yang menarik dan terlatih dalam bidang masing-masing murid-murid yang ada di SMP Negeri 1 Belinyo. Mengapa kami melakukan berpatroli keliling sekolah? Karena kami ingin semua siswa yang ada di SMP Negeri 1 Belinyo untuk hadir menonton lomba-lomba yang diadakan di SMP Negeri 1 Belinyo, supaya tertib dan juga lebih bertanggung jawab dalam tugasnya. Apakah ada tanggapan lain? Atau tidak setuju dengan jawaban paslon 1? Soal kedua. Apa visi Anda untuk meningkatkan hubungan antara siswa, guru, dan staf di sekolah? Silakan paslon 2. Visi kami menjadikan OSIS sebagai wadah pengembangan karakter dan potensi siswa yang berlandaskan nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab. Apakah ada tanggapan lain untuk jawaban paslon 2? Dan apakah ada yang tidak setuju dengan paslon 2? Soal ketiga. Bagaimana Anda mendefinisikan peran seorang ketua OSIS dan bagaimana cara Anda untuk memenuhi tanggung jawab tersebut? Silahkan paslon 1. Kami akan melatih para siswa, kami akan melatih para anggota OSIS lain untuk lebih disiplin dan juga lebih bertanggung jawab, agar lebih dapat mengatur siswa-siswa yang ada di SMP Negeri 1 Belinyo dan
dan memberikan sanksi dan meletakkan sanksi yang telah dibuatkan sekolah agar para siswa tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak diperbolehkan di sekolah. Apakah ada tanggapan lain untuk jawaban paslon 1? Silahkan paslon 4. Kami ingin memberi tanggapan. Bagaimana jika ada siswa yang keberatan dengan hal tersebut? Apakah Anda akan membuatnya? Apakah Anda akan mendengarnya ataupun akan Anda abaikan? Terima kasih. Baiklah. Jika kejahatan yang dilakukan oleh para siswa-siswa tersebut berat seperti merokok ataupun bullying, kami akan mengabaikannya. Kecuali jika kejahatan yang dilakukan di SMP Negeri 1 Belinyo, para siswa-siswa ini seperti membuang sampah sembarangan ataupun melakukan kejahilan-jahilan kecil, kami akan mendengarnya. Saya kurang setuju karena merokok itu pastinya harus ditindaklanjuti, dan juga bullying itu adalah masalah yang besar. Bullying itu adalah hal yang besar, teman-teman. Karena bullying itu adalah tindak kejahatan yang sangat kejam. Menurut Anda bagaimana menindaklanjutinya? Bukan, maksud saya itu tadi itu kami akan mengabaikan masukan-masukan untuk tidak melakukan sanksi. Bukan, aduh ya. Kami itu menetapkan sanksinya. Tapi kalau misalnya orang-orangnya marah dengan kami tidak mendengarkannya masukan itu maksudnya. Misalnya orang protes, misalnya kami ini tetapkan sanksi merokok kayak bullying itu, kami tidak akan dengar. Kami tetap melanjutkan sanksi itu maksudnya. Apakah ada tanggapan lain? Silakan paslon 2. Saya juga setuju kata Kak Fioza tadi, karena saya sudah dibullying dari dulu dan saya juga akan menanggapi kasus bullying seperti itu. Karena saya tidak akan saya tidak akan membiarkan lagi orang-orang seperti siswa-siswi dibully lagi, karena dibullying itu sakit. Baik, apakah ada tanggapan lain lagi dari paslon-paslon lain untuk paslon 2? Apakah ada tanggapan lain untuk paslon 2? Apakah ada tambahan lain dari paslon 1? Cukup. Dilanjut dengan soal berikutnya. Bagaimana Anda akan mengatasi tantangan dalam bekerja dengan berbagai kelompok kepentingan di sekolah? Silahkan paslon 4. Untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada di sekolah ini, mungkin kami akan mengatasinya dengan tenang, karena tenang adalah kunci keberhasilan, dan juga agar sekolah SMP 1 ini lebih maju dan lebih hebat. Kami harus mendengar semua suara dari berbagai pihak agar dapat tercipta komunikasi yang positif dan tidak ada konflik yang terjadi, agar semua masalah akan terselesaikan. Terima kasih. Apakah ada tanggapan untuk paslon 4?
Artinya bukan hanya mendengarkan suara, harus berdiskusi dan bertukar pikiran dengan kelompok lain. Apa tanggapan paslon 4 untuk jawaban paslon 2? Kami terima dengan baik, terima kasih sarannya. Oke, apakah ada tanggapan lain sebelum melanjutkan soal? Silahkan paslon 1. Selain mendengarkan suara dan bertukar pikiran, kita juga harus menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut, tapi juga tetap tenang seperti yang dikatakan paslon 4 tadi, agar tantangan yang kita kerjakan tersebut diselesaikan dengan baik. Bisa diulangi kembali? Juga selain mendengarkan dan bertukar pikiran, kita juga harus menyelesaikan tantangan tersebut, tapi juga tetap tenang agar tantangan yang kita selesaikan tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Apakah ada tanggapan lain untuk paslon 1? Silahkan paslon 5. Menurut kami, jika bekerja dalam tim, kita harus dapat mengarahkan anggota tim lainnya agar dapat bekerja sama dan aktif dalam agar aktif dalam bekerja sama. Bisa diulangi? Menurut kami, kita harus dapat mengarahkan anggota tim agar dapat aktif dalam bekerja sama. Silakan paslon 4 untuk menyampaikan tanggapannya. Tetapi bagaimana jika ada salah satu anggota yang keberatan dengan pengarahan Anda tersebut, dan menurut saya lebih baik kita harus mendengarkan segala pihak agar tercipta komunikasi yang baik dan positif. Terima kasih. Bagaimana jika ada yang keberatan? Bagaimana paslon 5? Menurut kami menerima tanggapan dari paslon 4, tetapi menurut kami jika orang tersebut tidak ingin diarahkan, maka itu sama saja mereka tidak ingin diatur agar dapat bekerja dalam tim. Apakah ada tanggapan lain? Saya kurang puas. Bagaimana Anda mengatasinya? Apakah Anda akan menasehatinya? Apa yang akan Anda lakukan? Kami akan menasehatinya dan memberitahunya agar ia dapat bekerja lebih aktif dalam grup tanpa harus diarahkan. Tetapi bagaimana jika anggota yang sudah Anda arahkan, ia tidak ingin mendengarkannya, tetapi ia juga sudah memberikan suara. Apakah Anda akan mendengarkan suara tersebut, pendapat tersebut, ataupun Anda akan biarkan pendapat tersebut? Tentu kami akan mendengarkan suaranya. Tetapi jika misalnya saran yang ia berikan bermanfaat bagi regu atau tim, maka kami akan mendengarkannya dan memperbaiki cara kami. Tetapi jika kurang bisa dimasukkan atau pendapatnya bersifat berdiri sendiri, maka kami kurang akan menerimanya. Tetapi tetap akan kami coba untuk improvisasi. Apakah ada tanggapan dari paslon lain? Jika tidak ada, akan dilanjutkan dengan soal berikutnya. Pendidikan karakter begitu penting untuk dikembangkan. Langkah apa yang akan Anda lakukan untuk menanamkan pendidikan karakter bagi diri Anda sendiri ataupun keluarga besar SMP Negeri 1 Belinyu ini? Silahkan paslon 1. Kami akan menghidupkan kembali pelajaran P5 untuk membina dan melatih karakter dalam bidang masing-masing siswa. Bisa diulangi?
kami akan menghidupkan kembali pelajaran P5 untuk membina dan melatih karakter masing-masing siswa. Silahkan paslon 4. P5 yang pastinya itu untuk para siswa dan siswi. Dan bagaimana Anda ingin meningkatkan pendidikan di diri Anda sendiri agar lebih bisa bertanggung jawab di OSIS ini. Terima kasih. Apakah ada tanggapan lain? Bisa diulangi paslon 4. Anda tadi bilang akan P5, mengadakan P5 kembali. Tetapi bagaimana Anda untuk meningkatkan pendidikan bagi diri Anda sendiri? Terima kasih. Kami akan berusaha meningkatkan kedisiplinan kami sendiri agar bisa menjadi contoh-contoh yang baik. Apakah ada tanggapan lain? Soal berikutnya. Bagaimana cara Anda mengatur waktu agar seimbang antara organisasi dan belajar? Bagaimana cara Anda mengatur waktu agar seimbang antara organisasi dan belajar? Silahkan paslon 1. Berusaha sebaiknya untuk agar bisa membagi waktu dalam berorganisasi maupun dalam belajar. Bagaimana caranya? Misalkan kedua waktu tersebut. Contohnya, jika ada rapat OSIS, kami akan mengadakannya pada waktu istirahat ataupun kami akan mengadakannya di luar waktu sekolah. Apakah ada tanggapan lain? Silahkan paslon 2. Misalkan rapat OSIS itu benar-benar penting dan genting, apakah kamu akan melaksanakannya di waktu istirahat? Jika iya, maka kami lakukan. Tapi jika waktunya kurang, kami akan mengizinkan kepada guru untuk meminjamkan waktunya sebentar. Bagaimana? Apakah ada tanggapan lain? Silahkan paslon 2. Misalkan izin siswa itu dari guru tidak didapatkan, bagaimana? Kami akan mengumpulkan siswa yang dapat bersedia dalam diskusi, dan kami akan menyampaikan hasil diskusinya kepada OSIS yang tidak hadir. Bisa diulangi. Saya kurang puas karena pertanyaan saya itu, jika izin siswa itu tidak diberikan oleh guru siswa itu tersebut, maka hasil rapat dari waktu istirahat kami akan memberitahukan hasil rapat dari istirahat kepada siswa-siswa yang tidak hadir. Apakah paslon 2 puas dengan jawaban paslon 1? Belum. Karena kami menanyakan kalau izinnya tidak didapatkan. Bukan menanyakan apa hasil rapat tersebut. Jika memang guru tidak memberikan izin, ya mau tidak mau kami tidak bisa mengikuti rapat tersebut. Silahkan paslon 2. kok tidak bisa mengikuti? Kan cuma satu orang di situ. Silahkan paslon 5. Kami kurang setuju dengan paslon 1 karena itu berarti Kami kurang setuju dengan paslon 1 karena itu berarti siswanya tidak mengikuti rapat
Dan bagaimana jika ia tidak setuju dengan hasil rapat? Maka kami akan melanjutkannya di pada istirahat kedua atau saat pulang. Tolong ulangi. Maka kami akan melanjutkannya pada istirahat kedua atau saat pulang. Kami kurang puas dengan jawaban paslon 1. Bagaimana Anda bisa sangat yakin dengan jawaban tersebut? Bisa diulangi tadi? Maaf, bisa diulangi? Bagaimana paslon 1 bisa sangat yakin dengan jawaban tersebut? Ya karena hasil tersebut, walau karena saatnya waktunya yang penting dan rapat ini sangat penting, mau tidak mau harus diterima karena tidak ada waktu untuk rapat dan izin tidak diberikan oleh guru. Maka hasil dari rapat tersebut harus diterima. Bagaimana tanggapan paslon 2? Mohon maaf, karena di organisasi itu harus mempersetujukan semua belah pihak atau anggota OSIS lainnya untuk membuat kesannya itu, karena di organisasi itu harus mempersetujukan semua belah pihak dan semua masukan-masukannya. Apakah ada tanggapan lagi paslon 1? Dan jika ada anggota OSIS yang tidak setuju, maka mereka berhak untuk memberikan masukan dan kami akan memperbaiki hasil rapatnya. Silahkan paslon 2. Misalkan masukan dari salah satu orang dari organisasi OSIS ini melenceng sangat jauh dari rencana yang dibuat organisasi kita, bagaimana? Maka dari itu kami akan memilih hasil yang lebih baik dan juga yang juga cocok dalam kegiatan tersebut. Silahkan tanggapan paslon 4. Baik, terima kasih. Pertanyaan ada untuk dijawab, bukan dihindari. Menurut saya, dengan adanya rapat tersebut, jika rapat tersebut sangat penting, kita kembali pertanyaan sebelumnya. Jika rapat tersebut sangat penting dan banyak guru yang tidak menyetujuinya untuk rapat tersebut karena ada jam pelajaran, apa tindakan Anda selanjutnya? Karena menurut saya jika ada hal seperti itu, Anda harus berkomunikasi dengan pembina, apakah rapat itu wajib atau harus dijalankan atau ditunda terlebih dahulu. Terima kasih. Apakah ada tanggapan dari paslon 1? Jika rapat tersebut penting dan juga penting dalam kegiatan sekolah, maka kami akan membicarakannya kepada pembina dan meminta kepada guru sekali lagi untuk memberikan izin tersebut. Nah, dengan catatan jika ini penting dan penting. Apakah ada tanggapan lain? Jika tidak ada tanggapan lagi, akan dilanjutkan dengan soal berikutnya. Silakan tanggapan paslon 2. Kalau izin itu tidak didapatkan oleh pembina, apa yang harus kalian lakukan? Ditunda atau melakukan rapat atau apa? Atau bagaimana? Apa yang harus kalian lakukan kalau rapat tersebut tidak diizinkan oleh pembina atau guru? Apa yang harus kalian lakukan? Ditunda rapatnya atau bagaimana? Dikarenakan tanggapan sudah muter-muter di situ saja, maka akan dilanjutkan ke soal berikutnya.
Lanjut sesi 3. Masing-masing paslon memberikan pertanyaan kepada paslon lain. Silakan paslon 2 ingin menanyakan kepada paslon mana? Paslon 1. Kalau kamu terpilih jadi ketua OSIS, apakah kamu bisa menanggapi masukan dan pesan dari para siswa-siswi dan guru? Kami akan berusaha sebaik mungkin menanggapi masukan dari siswa ataupun guru dengan sebaik-baiknya. Bagaimana paslon 2 atas jawaban paslon 1? Kami akan menanggapi masukan dari guru ataupun dari siswa dengan sebaik-baik mungkin. Paslon 2, bagaimana? Silakan paslon 2. Bukan sebaik-baik mungkin, itu sudah kewajiban kamu sebagai ketua OSIS dan harus menanggapi semua masukan dan pesan dari siswa dan siswi dan guru. Kalau pesan dan kesan itu tidak memungkinkan untuk ditanggapi, bisa dilewati saja. Tapi bagaimana jika masukan yang diberikan terlalu berat untuk dikerjakan? Insya Allahnya mana paslon 1? Tapi bagaimana jika masukan yang diberikan terlalu berat untuk dikerjakan? Seberat apapun pesan dan pekerjaan itu, kalau sebagai ketos itu harus dilakukan, atau kalau nggak bisa dilakukan harus diusahai lah. Saya sudah cukup puas dengan jawaban paslon 1 dan kita lanjut ke paslon-paslon lain yang mau bertanya. Silakan paslon 4. Baik, kami ingin mengajukan pertanyaan kepada paslon 3. Tolong didengarkan baik-baik. Baik, saya mulai. Jika ada event atau acara yang memerlukan dana, waktu, kontribusi, dan fasilitas yang banyak, bagaimana cara Anda mengatasinya? Saya ulangi, jika ada event atau acara yang memerlukan waktu, kontribusi, dana, fasilitas yang banyak, bagaimana cara Anda mengatasinya? Baik, pertanyaan dilempar ke paslon lain. Ada yang mau menjawab? 1, 2, 5. Pertanyaannya, jika ada event atau acara yang memerlukan dana, waktu, kontribusi, dan fasilitas yang banyak, bagaimana cara Anda mengatasinya sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Terima kasih. Pertama-tama kami akan mengadakan rapat untuk membicarakan dana, fasilitas, dan yang lainnya dengan seluruh anggota OSIS. Jika sudah ditentukan, maka kami akan memanggil semua anggota agar dapat bekerja sama menyiapkan segala hal yang dibutuhkan. Untuk urusan dana, apabila sangat diperlukan, kami akan meminta izin untuk menggunakan dana sekolah. Jika misalnya dana tidak mencukupi atau kami tidak mendapatkan izin, maka mengumpulkan donasi antar anggota OSIS agar dapat mencukupi dana tersebut. Baik, terima kasih. Jawaban diterima. Paslon 1, apakah sudah menyiapkan soal? Silakan untuk paslon 1. Pertanyaan untuk paslon 4.
Bagaimana cara kalian membudidayakan 5S di SMP Negeri 1 Belinyo jika para siswa tidak tertarik dan tidak mau membudidayakannya? Ya, terima kasih Paslon 1. Seperti yang dikatakan, misi kami yang pertama adalah menghidupkan budaya 5S, tersenyum, sapa, salam, sopan santun. Tetapi jika ada siswa yang keberatan dan juga kurang tertarik dengan misi kami tersebut, mungkin kami akan mendiskusinya dengan rekan saya, wakil ketua OSIS saya, apakah misi ini akan terus dilanjutkan ataupun diganti dengan yang lain yang lebih baik. Tetapi jika menurut kami misi ini adalah yang terbaik, mungkin kami akan tetap memakai ini. Tetapi jika ada masukan yang lebih baik lagi, kami akan mendengarnya dan menggantinya dengan yang lain. Terima kasih. Silakan paslon 2. Kenapa tidak bertukar pikiran atau berdiskusi dulu dengan yang tidak menyetujui 5S tersebut? Tadi saya sudah bilang, jika ada masukan dari siswa-siswi yang lain terhadap pendapat tersebut, kami akan mendengarkannya jika pendapat tersebut dapat kami terima dan masukan tersebut ada manfaatnya. Tetapi jika pendapat tersebut tidak masuk akal dan tidak ada manfaatnya sama sekali, kami akan tetap membudayakan budaya 5S ini. Terima kasih. Apakah ada tanggapan lain? Dilanjutkan soal paslon 3. Paslon 2. Apa yang dimaksud program sekolah? Mohon maaf, pertanyaan paslon 3 melenceng jauh dari visi misi saya dan wali kelas saya. Wali kelas saya. Soalnya yang ditanya itu di sini nih visi misi calon ketua OSIS, bukan pengembangan sekolah. Paslon 3 silakan menjawab. Baiklah, kita lanjutkan dengan soal paslon 5. Baik, pertanyaan kami kepada paslon 1. Jika semisal kalian sudah dipilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS dan menjalankan visi misinya, jika di dalam penjalanan visi misi kalian ada hal yang membuatnya kurang lancar, semisal ada yang kurang setuju, apa yang akan kalian lakukan? Kami akan menanyai kepada orang yang tidak setuju dengan visi misi kami, mengapa ia tidak setuju dengan visi misi kami. Dan jika memang alasannya sudah jelas, kami akan berusaha berdiskusi dengan orang yang tidak setuju dengan visi misi kami. Silakan paslon 2. Paslon 3. Misalkan ada acara atau turnamen yang sangat penting bagimu, yang bertetapan dengan acara OSIS, acara rapat OSIS, apa yang kamu lakukan? Jika tidak ada tanggapan, kita tutup debat pada hari ini. Terima kasih untuk semua paslon atas kontribusinya pada debat hari ini. Kami tutup acara hari ini. Kami selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata baik dari perkataan maupun perilaku. Saya Zafira Fitria dan Jaisila pamit selaku moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.